والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى فشكري له سبحانه وثنائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Dan cara bersyukur ada 3. Asyukru imma bil lisan wa imma bil janan wa imma bil arkan. Ungkapan syukur kita kepada Allah bisa melalui 3 perkara. Yang pertama adalah dengan lidah, dengan cara memuji Allah, mengucap kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini adalah cara bersyukur yang paling mudah dan juga metode bersyukur yang paling rendah. Artinya orang kalau baru mengucap alhamdulillah atas sebuah nikmat, ya dia sudah bersyukur dengan metode syukur terendah. Makanya tidak boleh kita merasa cukup karena sudah menyebut alhamdulillah, saya sudah bersyukur. Belum selesai di situ. Ada yang kedua, wa imma bil jannah, bersyukur menggunakan hati. Dengan apa caranya? Meyakini sepenuh hati bahwa segala apa yang kita miliki itu adalah dari Allah. Jadi kita diajarkan untuk mengakui sepenuhnya bahwa segala apa yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah. Walaupun mungkin sebabnya kepada yang kita, keuletan kita, keseriusan kita dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa serius. Kita bisa jadi orang pandai, tidak bisa ulet kecuali atas izin Allah. Biar kita tidak berbesar kepala kalau ada pencapaian. Itu cara bersyukur yang kedua, yaitu dengan hati, dengan cara mengingat bahwa ini nikmat dari Allah sebenarnya. Terus masih belum selesai di situ. Ada cara bersyukur yang ketiga. Jikalau yang pertama sudah, kedua pun sudah, kita sempurnakan dengan metode syukur ketiga, maka cara bersyukurnya kita barulah lengkap. Apa itu asyukru bil arkan? Bersyukur dengan organ tubuh dan apapun yang kita miliki. Anak-anak main di luar ya. Balik. Anak-anak main di luar. Balik. Masya Allah. Kalau anak-anak kita cegah, dia dari masjid lagi. Kalau udah dicegah, nah repot juga. Jadi serba salah. Yang paling bagus itu kalau anak masjid sama orang tuanya. Anak meribut yang marahin langsung orang tuanya, orang teman-teman baru orang tua peduli dengan anak. Nah, kalau anak dilepaskan ke masjid, dilepas kebaya saja itu bukan anak didik. Kalau nak didiknya anak ke masjid tidak mau dijingok, tidak tanduknya. Kalau dia ribut, dia pula yang marah. Jangan sampai ke rumah lain marah. Tak lemah. Apalagi kalau singgungan. Oh ya, anak ke masjid biar rajin ke masjid. Jangan kalau marah sudah ada tahu sih. Apa namanya? Masya Allah. Subhanallah ya. Perkara seperti ini ada di mana-mana ya. Di mana-mana. Tidak di sikap dua masjid, kata tapi insya Allah ada bayangan insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara bersyukur ketiga
itu bil arkan, dengan anggota tubuh atau dengan hal yang sudah Allah beri kepada kita. Allah beri anggota tubuh, gunakan anggota tubuh itu untuk beribadah. Allah beri rezeki yang luas, gunakan rezeki yang luas itu untuk membantu agama Allah, ibadah. Haji, umroh yang sifatnya pribadi. Kalau haji umroh itu yang sifatnya tidak pribadi, ya untuk kegiatan-kegiatan baik, sedekah kepada fuqara dan masakin, para janda dan anak yatim, begitu. Itu kalau ada kelebihan harta. Terus ada nikmat rumah luas, bisa buka majelis taklim. Itu contohnya, biar masyarakat sekitar juga mengerti agama dan tata cara beribadah yang baik. Itu syukur punya dapat nikmat rumah yang luas. Contoh lagi, dapat apa? Misal, apapun intinya apapun yang kita miliki gunakan untuk beribadah. Dapat jam tangan baru, sudah mudah-mudahan jam tangan ini untuk tempat sholat, tidak meleset begitu. Jadi segala apa yang Allah beri gunakanlah untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini cara bersyukur level ketiga dan itu yang paling bagus. Memang benar-benar tidak cuma bualan syukurnya itu. Kalau alhamdulillah ya rezeki lancar, tapi duitnya digunakan maksiat, itu bualan bayar alhamdulillahnya itu. Tapi sejatinya dia tidak mensyukuri nikmat itu. Nikmat digunakan justru untuk hal yang tidak baik, begitu ya. Kalau tiga-tiganya sudah kita lakukan, maka kita sudah menjadi orang yang pandai bersyukur. Yang kata Allah mereka tidak banyak. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya, sehingga segala nikmat yang ada Allah tetap biarkan bersama kita, dan Allah tambahkan kepada kita nikmat-nikmat yang baru. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian yang sudah kita mulai 2 minggu lalu. Karena minggu tadi Al-Fakir berhalangan hadir, kurang sehat lagi. Biasalah kita manusia Pak, bukan robot. Robot bila dia habis baterai baca ayat, mesin lagi ada waktu istirahatnya. Alhamdulillah kita lanjutkan malam ini. Kalau pertemuan sebelum ini kita membahas sebetapa pentingnya ilmu fikih. Sebetapa pentingnya ilmu fikih. Sampai-sampai ratusan ayat di dalam Al-Quran itu isinya adalah fikih, tata cara beribadah dan perintah-perintah untuk kita melakukan ibadah-ibadah tersebut. Jadi subhanallah, sudah cukup kita kira pemaparan sebetapa pentingnya ilmu fikih. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pertama. Habib Ahmad kemarin katanya bahas terakhir masalah tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Ya sudah, kalau begitu kita lanjutkan saja. Tapi kalau langsung dari tahiyat, ya langsung dari ujungnya dalam sedikit kita tarik ke belakang. Secara global saja. Intinya perkara sholat ini adalah perkara yang sangat penting. Di dalam Al-Quran Allah tidak menyebut tata cara dan metode pelaksanaan sholat yang detail, tidak ada. Di dalam Al-Quran apa yang ada? Aqimus sholat, dirikanlah sholat, itu saja. Wa aqimus sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu saja. Pelaksanaan sholat yang detail seperti apa? Ada dalam Quran? Tidak ada. Tuh, jadi kita dapat dari mana itu? Cara sholat yang sekarang kita lakukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kata Allah, kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad agar bisa engkau perjelas. Makanya banyak ayat Al-Quran yang pada akhirnya diperjelas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya perkara sholat ini. Bagaimana Nabi menjelaskan kepada umat? Ya diajarnya. Di antara caranya Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini pengajaran paling simpel. Tidak panjang-panjang ngomong beliau. Apa kata beliau? "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Lakukanlah sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat.
Kamu nyimak aku sholat jangan cek itu lah sudah gawe. Itu di antara hadis yang di situ memaparkan seperti apa Nabi Muhammad SAW mengajarkan tata cara sholat kepada umat, kepada para sahabat. Tapi ada hadis-hadis lain yang nanti mengajarkannya ruku itu seperti ini, sujud itu seperti ini, baca Quran, baca Fatihah dan lain sebagainya. Jadi intinya kita dapat ulasan tata cara sholat yang kita itu dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga terkadang ada khilafnya Pak. Ada yang mengatakan model ini sah, ada yang mengatakan model itu tidak. Ada yang mengatakan ini afdol, ada yang mengatakan seperti ini yang afdol. Cara meletakkan tangan berkhilaf. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Mana yang benar? Benar kan? Artinya memang ulama menyatakan seperti ini benar, seperti ini juga benar, seperti ini juga benar karena masing-masing tadi Nabi Muhammad terapkan. Karena Nabi itu sholat puluhan tahun, ya kan? Atau mungkin setelah perintah sholat itu ada, itu Nabi melakukan sholat sebanyak 13 tahun. Berapa sholat yang beliau lakukan? Dan para sahabat Nabi ini orang-orang yang haus ilmu. Tidak usah ucapan Nabi, tindak tanduk Nabi diperhatikan mati-matian oleh mereka. Diserap semua informasi bagi mereka itu dan diajarkan kepada orang-orang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Makanya ada pendapat macam-macam. Mana yang benar kan? Oh, yang tidak benar itu yang tidak sholat Pak. Tidak usah ribut aja. Kalau ada khilaf di antara tata cara pelaksanaan detail mengenai sholat, tidak usah dibingungkan, tidak usah diributkan. Kecuali yang memang tidak ada dalilnya. Iya, sholat Allahu Akbar pakai kuda tidak bukan itu nanti dalil. Ada terus model nengok tangan bawah pusat itu pakai dalilnya. Tapi lagi-lagi tidak mantap sholat. Jangan model kalau tasyahud tangannya itu ada dalilnya. Hati juga kan. Ya. Jadi kalau ada dalilnya ya sudah. Apalagi kalau itu bukan hal yang membatalkan, tidak usah dipusingkan. Apalagi cuma beda selisih paham masalah ini sunat yang lain atau tidak sunat. Contoh kunut, ya kan? Masalah kunut diributkan. Sunnah kunut tidak sudah. Cuma yang kunut tidak usah dimagai. Itu yang benar kan? Uang tidak sunat, tidak kunut kita lagi ikut tidak. Jangan kamu magai kami kalau kami baca kunut. Nah itu tidak benar. Begitu ya, magai yang tidak sholat. Itu lebih tepat, itu yang tidak sholat itu dulu tahu dia sholat. Jadi Masya Allah, memang kalau ada perselisihan, sikap kita pertama lihat ada tidak sumbernya. Kalau ada sumber yang sahih dari kitab ya sudah. Begitu. Bagaimana kita menyikapi benar? Terus apa hikmahnya? Ikhtilaf ummati rahmah kata Nabi. Perselisihan pendapat di antara umatku itu adalah rahmat. Ya perselisihan yang model apa juga di antara para ulama yang memang pakar. Begitu ya. Masya Allah. Kalau urusan sholat ini ngerti galau insya Allah. Tapi masalah rukun fiklinya kita yakin yang ngerti galau. Kalau rukun qaulinya belum tentu. Kita sebutkan ya kemarin di awal bahwa orang itu biasanya merasa tidak familiar betul dengan sholat sehingga sebagian merasa tidak perlu lagi belajar ilmu sholat. Buat apa belajar sholat? Ada yang kecil kita jenguk buat kita, mak kita, bak kita sholat model bola tahu kita. Iya memang benar rukun fiklinya kita ganti kan. Rukun fiklinya pintar kita. Bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana i'tidal tidak apa. Cuman melakukan gerakan-gerakan yang memang sudah lama biasa kita lakukan. Cuman kalau rukun fi'li, rukun qaulinya belum tentu. Tidak usahkan yang sholat dari kecil, yang sudah galak jadi imam kadang-kadang belum tentu benar. Kalau tidak percaya masuklah masjid-masjid yang memang tidak ada majelis taklimnya ya, biasa. Itu tidak semua ya, tidak semua. Tapi kita pribadi saja yang sebenarnya jarang main ke masjid mana-mana ya, biasa sholatnya di masjid yang dilalui sini lah. Nah itu kadang-kadang sholat di tempat lain dengan imamnya bacanya tidak betul. Tidak betul. Ihdinas siratal mustaqim
mustaqim itu kawan kita. Yang benar apa aja? Mustaqim off detail itu. Kalau bagusnya belajarnya sama guru tajwid. Ya, walaupun tidak mesti memang sama guru tajwidnya, karena tidak harus detail benarnya. Tapi yang basic harus betul, banyak pendek, tasdid, penekanan huruf ya. Terus makhraj huruf. Kalau sifat huruf tidak terlalu, tapi makhraj jangan salah, jangan meleset. Ihdinas sirata, bukan to. Bukan pakai T, bukan. Kalau di Indonesia kan dilatinkan TH, tulisannya. Sirata, auto. Kalau huruf to itu disukunkan jadi ada kolkolahnya auto, to. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am, bukan an'am, bukan an'am. An'amta 'alaihim, pertama hamzah, kedua ain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil habisnya ghair lagi. Ghairil maghdubi alaihim, bukan ghairil maghdub. Atau kelempangan gini ghairil maghdub. Beda. Itu mengubah huruf jadi maknanya rusak. Artinya apa? Jadi tidak ada. Merusak makna, jadi seakan-akan merusak Fatihahnya. Fatihahnya rusak, sholatnya pun tidak sah. Kecuali kalau bawaan memang beda lagi. Tidak bacanya tidak lagi. Dari kecil model ini lagi sudah tidak apa-apa. Tapi jangan ngimam. Begitu. Ghairil maghdubi 'alaihim, maghdubi huruf qad bukan D, bukan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tasdid di qadnya ada, di lamnya ada lagi. Itu sekilas ya. Perihal rukun qauli yang kita kira tidak semua orang yang sholat bisa benar ketika melaksanakan atau membacanya. Rukun qauli ini 4, tidak banyak. Sisanya semuanya sunnah. Bacaan sholat itu. Jadi rukun qauli ini rukun bacaan cuma 4. Pertama takbiratul ihram, takbir pertama itu, takbir pembuka ya. Yang kedua surah Al-Fatihah. Berarti surah setelah Fatihah sunnah. Yang ketiga tahiyat akhir sampai dengan sholawatnya. Yang keempat salam yang pertama, yang kedua sunnah. Itu sisanya semua sunnah. Tasbih saat sujud dan rukuk sunnah. Doa i'tidal sunnah. Surah setelah Fatihah sunnah. Doa istiftah atau iftitah di awal itu sebelum Fatihah rakaat pertama juga sunnah. Salam kedua sunnah. Bacaan tahiyat pertama di rakaat kedua itu selain sholat subuh tahiyat awal itu sunnah. Begitu. Jadi rukun qauli, rukun bacaan 4 saja. Allahu akbar. Takbiratul ihram. Habisnya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tasdidnya diperhatikan ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jangan dibuat pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ketelan lidah. Kalau ketelan lidah lawannya lidah ketelan. Salah kejadian. Jadi subhanallah ya. Sebelum kita mulai pemeragaan dan penerapan rukun qauli itu satu-satu ya, kita akan menyampaikan dulu 4 aturan dalam pembacaan rukun bacaan atau rukun qauli tadi. 4 aturan. Kalau tidak kita terapkan 4 atau 3 ya, itu rukun qaulinya tidak sah. Pertama, rukun qauli itu harus dibaca.
boleh ditawar-tawar. Baca separuh tidak boleh juga, harus full, harus dibaca. Yang kedua, bacaannya harus benar, bukan asal maco, harus benar juga. Kalau tidak benar, bagi sama beda maco. Yang ketiga, harus bisa didengar oleh si pembaca. Harus ayat nafsahu al-qira'ah. Yang maco, dengar apa yang dia baca. Jangan kuat-kuat. Kawan sebelah terganggu, pacar dosa gitu. Jadi sedang-sedang atur deh volumenya semak mana. Dengan itu kita bisa mendengar bacaan kita sendiri, tapi tidak ganggu kawan sebelah kanan kiri kita. Beda lagi kalau kita imam sholat jahar, itu lain lagi, memang sunnah kuat. Kalau sholat malam pergi isya sama subuh. Jadi masya Allah 3 aturan di dalam pelaksanaan atau pembacaan rukun qauli. Pertama, harus dibaca. Kedua, dengan bacaan yang benar. Dan ketiga, si pembaca harus bisa mendengar apa yang dia baca. Kalau tidak, 3 aturan ini ya. Jadi kalau Fatihah itu baca, kita harus dengar. Jangan kata surah apapun. Mulut kita bergoyang. Kati volume sama sekali. Kita baik tidak dengar. Sudah saya. Aturnya volume yang bisa membuat kita mendengar bacaan kita sendiri. Nah kalau bising macam lah memang bising model apa? Ya aku ni kata sholat di pagi Ustaz bisa. Aku ni di pagi bising besar, aku jauh besar suaranya. Apa aku nak angkat suaranya? Tidak. Anggap kalau suara mesin itu tidak aktif, kita lah baca dengar. Apa kita sholat isya malam minggu Pak? Malam sholatnya. Tanggal sebelah ujian tunggal lagi. Jentang jentung punya nak sholat kita ni. Laju nak naik kan suara kita tak perlu. Sekiranya kalau kebisingan itu tidak ada, kita bisa mendengar bacaan kita. Jadi patok volume sekian, dah sudah. Nak bising, nak tidak, sudah cukup semua itulah. Jadi masya Allah 3 aturan itu perlu kita perhatikan. Nah terus seperti apa bacaan rukun qauli yang benar? Nah, kita terapkan. Intinya panjang pendek harus benar, makhraj huruf juga benar, terus tasdidnya jangan ada yang hilang. 3 itu tidak ribet tidak rukun. Suara nak bagus-bagusnya tidak ada harus bernada, tidak harus. Walaupun imam sebenarnya tidak harus bernada. Itu nyantik kepada itu, ngelemak ke kuping. Ya memang ada anjurannya, Allah beritahuan dalam Al-Quran ada anjurannya, tapi bahasan panjang itu. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas masalah yang sah-sahnya saja dulu. Nah, jadi biar bisa membaca rukun bacaan yang benar, itu 1 panjang pendeknya, terus makhraj hurufnya, terus mengenai tasdid. Nah panjang pendeknya yang model apa? Yang 1 sama 2 harokat baik. Kalau ada mat yang mat arif disukun itu bisa 2, bisa 4, bisa 6 dalam tajwid kan tidak perlu mbak yang 6 nian, mbak 2 menjadi ihdinas siratal mustaqim itu 2 cukup. Alhamdulillahi rabbil alamin 2 harokat cukup. Atau mat al-lazim al-muthaqqal al-kalimi itu 6 harokat harus 6 nian tak? Yang mana? Harus tidak harus cukup 2 jadi walaupun dalam bentuk tajwid harus 6 harokat. Nah, jadi patokannya yang 1 dan 2 harokat saja. Yang 1 harokat jangan di 2 harokat yang kepanjangan ya. Yang 2 harokat jangan di 1 harokat yang kependekan. Mangkas hukum itu tidak sah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin ainnya panjang. Ada alif dibuang berarti tidak salah. Buang huruf. Jadi kurang pembacaan hurufnya itu walaupun hurufnya merupakan huruf mad. Coba ya kita praktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
itu yang paling hidayah, yang paling sedang. Masya Allah, kalau tahiyat tadi dua rukun bacaan sudah kita terapkan. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Terus Al-Fatihah dan lanjut rukun bacaan yang ketiga apa? Tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidinanya dihapus juga tak apa-apa. Pakai bagus. Jangan juga nak ribut masalah sayyidina ni baik. Nak sayyidina pakai bagus. Tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Masya Allah, kalau nak baik singkat-singkatnya baik. At-tahiyyatu lillah. Boleh singkat jadi itu boleh. At-tahiyyatu lillah. Jadi ada 3 kalimat kita pangkas. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. 3 kalimat kita pangkas tu. Memang tak wajib 3 kalimat itu Pak. Walaupun selama ini mungkin kita menghafal at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ternyata ada yang lebih mirip dari itu. At-tahiyyatu lillah. Artinya kita punya tahu ni kalau andai kata ada beberapa tasdid yang tidak tepat penekanannya, tapi dia di 3 kalimat tadi dia sudah ada apa-apa. Tidak disebut ni yang 3 kalimat itu tidak apa-apa. Apalagi kalau kurang tasdidnya saja. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelar. No, sampai situ. Ibrahimnya mana Ibrahimnya? Ada Ibrahim kan? Nabi Ibrahim. Boleh panjangkan afdal. Kalau tidak juga ada apa-apa. Sampai tadi cukup. Afdalnya salawat Ibrahim yang lanjut kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu afdal. Kalau kita nak baik wajib-wajib dia tadi lah sudah. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang keduanya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Nah, itu rukun bacaan. Pokoknya rukun bacaan ini kalau kita sudah pintar, insya Allah Pak, sholat itu aman. Kalau rukun gerakan lebih mudah. Ya. Semua orang insya Allah bisa. Rukun bacaan dan rukun gerakan. Kalau rukun gerakan ada berapa? 6. Berdiri ketika membaca Al-Fatihah itu ya. Ruku. Habisnya tidak. Habisnya sujud pertama. Duduk antara 2 sujud. Habisnya sujud kedua. Terus ada lagi tambahan, duduk lagi, duduk tahiyat akhir. Total 7. Rukun bacaan 4. Kalau kesemuanya sama tumakninahnya jadi 17. Sama takbiratul ihram dari awal sampai akhir plus tumakninah 4 atau 5. Jadi 17 rukun sholat. Di antaranya rukun gerakan, terus rukun bacaan, terus pelengkap bagi rukun baca, rukun gerakan. Apa itu? At-tumanina. Tumanina ini penting juga Pak. Jangan sholat tarawih model Inna amin. Model tidak ada. Punah dia videonya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumanina di mana? Tak kati tumanina. Tidak sah itu.
tidak sah. Jadi ada sahabat masuk masjid, sholat, Nabi nengok dia sholat, akhirnya dipanggil Nabi, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, kamu belum sholat. Udah, gak begini lagi. Kelar sholat kedua, Nabi panggil lagi, sholat lagi, belum, kamu tuh sholat. Udah 2 kali. Nah, cuman bantah jangan ini dari Muhammad ini yang udah begini lagi sholat ketiga. Kelar 3 kali sholat, akhirnya model itulah sama. Kata Nabi, kalau kamu rukuk sujud, tumakninah, jangan rukuk. Rukuk sujud jangan lupa tumakninah. Apa tumakninah itu? Berdiam sejenaknya. Ketika melakukan rukun gerakan itu berdiam sejenak, baru pindah ke rukun berikutnya. Berapa lama berdiamnya? Sebentar ya. Yang di situ cukup untuk menyebut kata-kata subhanallah sedetik paling. Intinya harus ada jeda ya, harus ada jeda pada tiap-tiap gerakan sholat yang kita baca dengan gerakan yang kita lakukan dengan gerakan berikutnya. Kalau di dalam kitab Nailur Rajah ini atau Safinatul Najah, tasydid yang ada di dalam tasyahud itu ada 21. Ada 21. Saking pentingnya Pak urusan tasydid ini dalam kitab fikih ini disebut ada 2 pokok tasydid yang terdapat di dalam tahiyat. Ada 21 tasydid. Jangan ada yang hilang. Berarti memang urusan tasydid, penekanan huruf itu penting. Kenapa? Karena baca rukun bacaan itu tidak boleh kurang 1 huruf pun ya. Sedangkan tasydid itu adalah 2 huruf sebenarnya digabung jadi sikok. Jadi kalau tasydidnya hilang, berarti sikoknya hilang. Jadi mengganggu huruf secara tidak langsung. Jadi kurang pembacaannya, berarti tidak lengkap, tidak 100% dibaca. Itu alasan kenapa urusan tasydid di dalam pembacaan rukun qauli itu adalah kewajiban. Masya Allah, setelah bisa menerapkan dan memperagakan rukun gerakan sholat, juga bisa membacakan rukun bacaan dengan baik dan benar, maka insya Allah sholat kita sudah rapi. Nah, dari segi fikihnya Pak, kalau sholat kita sudah rapi, sudah bagus, aman, insya Allah dari segi fikih. Dalam artian apa? Tidak perlu mengqadha lagi, tidak perlu mengulangi kembali, sudah cukup. Masalah diterima apa tidak oleh Allah, itu sudah Allah. Cuman ada penopangnya juga, ada aspek penentunya juga. Apa? Itulah tugas ilmu tasawuf, khusyuk dah, ikhlas dah, begitu ya. Apa sholatnya karena pengen dipuji atau yang semisalnya itu nih. Jadi yang terpenting dalam ibadah itu fikihnya dulu rapi kan. Kalau fikihnya sudah rapi, baru tasawufnya. Jadi gerak-geriknya, tata cara pelaksanaannya itu dulu yang dirapikan. Baru setelahnya urusan hatinya. Jangan dulu jadi goyang. Hati dulu nanti kita lakukan. Urusan dua itu sudah tak penting minum, tidak baca itu Pak. Tidak begitu ya. Jadi fikih dulu utama, setelahnya tasawufnya. Dalam riwayat hadis dinyatakan innama yataqabbalu Allahu minas salati biqadri al-wudu, gitu ya. Allah akan terima salat seseorang itu dengan kadar khusyuknya. Kalau salatnya 100% khusyuk, 100% insyaallah salatnya Allah terima. Kalau 50-50, 50%, maka Allah terima juga 50% juga. Pahalanya tidak full dia datang, cuma 50%. Juga aspek penentu Allah terima atau tidak ikhlas kita. Kalau ikhlas melaksanakannya tulus karena Allah, bukan karena apa. Insyaallah Allah terima. Tapi kalau tidak, Allah tak akan menerimanya. Walhamdulillah. Insyaallah pada perjumpaan yang akan datang kita akan membahas masalah atau pembahasan berikutnya. Intinya masalah sholat sudah beres ya. Masalah sholat sudah beres. Bab berikutnya lihat nanti mungkin masalah sholat jamaah atau masalah sholat sunnah. Boleh jadi urutnya cocok gitu. Bahas sholat sunnah dulu. Kalau ini sholat wajib
atau waktu-waktu penerapan sholat nanti kita lihat lagi insyaallah biidznillah taala amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau ada salah-salah kata maafkan kepada Pak Fakir, mohon ampun. Kalau ada yang bertanya jatuh ini. Kalau ada yang ingin bertanya, ya dipersilakan. Jaturi. Hah? Silakan Bapak Jaturi Bapak. Maju ya. Pakai ada mikrofon wireless. Dalam bacaan itu kebutuhan Allah panjang pendek tadi yang penting doanya satu arkan atau dua arkan. Iya. Nah macam mana biar sudah dengan dua arkan ini sepertinya lebih dari dua arkan. Oke. Kepanjangannya? Macam mana itu salah? Oke. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Pertanyaannya memang tepat Bapak ya dengan bahasa ya. Jadi tadi kita terangkan bahwa yang terpenting itu dalam pembacaan rukun bacaan itu kita perhatikan selain tasdid juga selain makhraj huruf itu masalah panjang pendek. Nah, panjang pendek ini kan mat ya, dalam tajwid banyak ya. Ada mat yang mesti 6, ada yang 5, ada yang 4, ada yang boleh pilih 2, 4 atau 6. Nah, ada lagi banyak. Kita sampaikan tadi yang terpenting adalah yang 1 dan 2 harokat. Jangan sampai salah. Kalau 1 dijadikan 2 atau 2 jadi 3, macam mana? Itu berarti lebih Pak. Ini mestinya pembahasannya didetailkan lagi tapi panjang. Itu kata ulamanya al-lahan al-mukhil bil makna. Kesalahan yang merusak makna itu yang membuat Fatihahnya tidak sah. Kalau memanjangkan sesuatu yang tidak sepanjang itu lebih itu malah ada lebihnya. Merusak makna dah? Tidak. Artinya tidak apa-apa. Yang 1 harokat jadi 2, tidak apa-apa juga. Yang 2 jadi 1, buang huruf berarti kurang. Jadi ada lebih, ada kurang. Kalau malah kurangin huruf, batal. Kalau malah kurangin huruf, kesalahannya batal. Itulah di antara sebab tasdid itu kalau tidak ditasdidkan jadi batal. Kenapa? Karena tasdid itu adalah 2 huruf yang digabung jadi 1. Tasdidnya hilang, 1 hurufnya hilang, jadi buang. Dasar. Begitu pula yang 2, tidak dibaca 2, jadinya 1, berarti buang huruf juga, yang dibuang huruf mat, dasar. Yang 1 harokat dikurangi, tidak baca lagi kurang untuk harokat, itulah paling minimal, gitu ya. Nah, yang 1 tidak bisa dikurangi. Kalau dilebih, tidak apa-apa, yang penting jangan sengaja. Terus yang kedua, yang 2 harokat jadi lebih panjang, itu pun tidak apa-apa. Itu bukan kurangi, bukan buang, bukan mangkas, tapi lebih, tapi tetap dengan catatan tidak dengan sengaja. Kalau sengaja berdosa. Kalau yang panjang 2 harokat, bacanya lebih jadi 3 harokat, sadar, tidak apa-apa, tidak buang itu. Tapi masalahnya sengaja kan? Kalau sengaja berdosa. Kenapa? Tidak membaca Al-Quran sesuai naskah aslinya. Tapi kalau tidak sengaja, tidak berdosa. Masalah batal atau tidaknya, mana yang dimangkas? Tidak ada pemangkasan di situ. Semua hurufnya dibaca, bahkan lebih. Dan lebihnya ini masalah kadang-kadang kalau sengaja. Kalau lebih dengan sengaja berdosa. Kenapa? Membaca Al-Quran tidak sesuai dengan naskah asli. Begitu ya Bapak. Jadi kalau memang kesalahan itu membuat kita malah jadi lebih, itu kalau sengaja berdosa, kalau tidak sengaja tidak berdosa. Masalah sah atau tidaknya sah. Kalau mengurangi salah menjadi mangkas, itu jadi dasar karena tidak membaca bacaan tersebut secara sempurna. Jadi kalau 2 jadi 3, tidak apa-apa Bapak, aman, sah.
Masalah berdosa bidahnya sengaja berdosa kalau tidak berdosa. Ini rincian detailnya lagi di dalam pembahasan surah Al-Fatihah. Tapi rukun fi'li, rukun qauli semuanya sama. Aturannya seperti itu semua ya, bukan hanya Al-Fatihah saja. Memang Al-Fatihah Al-Quran harus lebih diperhatikan begitu ya. Tapi tetap saja selain Al-Fatihah yang ada, kalau memang dia rukun fi'li, rukun qauli juga berarti harus betul juga bacaan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada lagi dan tulis. Tutup. Alhamdulillah kita tutup dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين